Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah drama Korea yang berjudul Squid Game. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita mulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Gi-hun. Ia merupakan duda beranak satu yang sehari-harinya bekerja serabutan. Ia pun menjadi beban bagi ibunya yang sudah sangat tua. Karena hal itu pula, istri Gi-hun lebih memilih untuk pergi dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan Gi-hun pun tak bisa tinggal dengan putri semata wayangnya, karena hak asuh telah jatuh ke tangan mantan istrinya yang kini telah hidup bahagia dengan suami barunya. Pada suatu hari, di hari ulang tahun putrinya, Gi-hun ingin membuktikan kalau ia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Ia lalu nekat mengambil uang simpanan ibunya dan membawa uang itu ke tempat perjudian untuk dilipat gandakan. Ternyata hari itu merupakan hari keberuntungan bagi Gi-hun, karena ia berhasil memenangkan perjudian dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun ketika Gi-hun keluar dari area perjudian, beberapa rentenir malah mengejarnya untuk menagih hutang. Gi-hun yang terkejut pun segera berlari untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayang sekali karena pada akhirnya ia pun tertangkap juga. Ia lalu mencoba bernegosiasi dengan para rentenir itu dan berjanji akan membayar separuh hutangnya. Namun saat akan mengambil uang itu, Gi-hun sangat terkejut karena semua uangnya sudah tiada. Jadi pada proses pengejaran sebelumnya, Gi-hun sempat menabrak seorang gadis yang ternyata telah mencuri semua uangnya. Karena tak bisa membayar hutang, para rentenir itu lalu memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian yang berisi bahwa jika Gi-hun tak bisa melunasi hutangnya dalam waktu dekat, maka organ tubuhnya akan diambil dan dijual. Gi-hun pun merasa sangat frustasi dan putus asa karena ia tak bisa membelikan hadiah untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya. Kini Gi-hun pun hanya bisa meratapi nasib malangnya dan tak akan bisa membayar semua hutang-hutangnya. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba Gi-hun mendapatkan secercah harapan. Saat itu seorang lelaki memberikannya selembar tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Lelaki itu lalu berkata jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata lelaki tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Untuk merahasiakan tempat permainan, Gi-hun dan beberapa orang lainnya pun dibius. Selain itu, barang bawaan mereka pun juga disita dan akan dikembalikan saat mereka pulang nantinya. Permainan itu diikuti oleh 456 peserta yang telah dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang yang misterius dan selalu menggunakan topeng hitam. Anak buahnya pun selalu menggunakan pakaian serba merah dan juga memakai penutup kepala. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-won, Il-nam, kakek-kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Dok-su, seorang wanita yang bernama Miryeon, dan seorang gadis asal Korea Utara yang bernama Sae-byuk. Rupanya Sae-byuk merupakan gadis yang telah mencuri semua uang Gi-hun. Gi-hun yang saat itu melihat Sae-byuk pun menjadi sangat marah. Namun sebelum sempat membalas dendamnya, tiba-tiba para panitia datang ke ruangan mereka. Para panitia itu kemudian menjelaskan bahwa selama di sana mereka semua akan melakukan 6 permainan. Namun sebelum permainan dimulai, ada beberapa peraturan yang harus disetujui oleh para pemain. Peraturan yang pertama, para pemain tidak diperbolehkan untuk berhenti di tengah permainan. Peraturan yang kedua, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika para pemain telah menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, permainan yang pertama pun akan dimulai, dan para peserta diarahkan menuju ruangan yang berbeda. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Di ujung arena permainan akan ada sebuah robot raksasa yang akan bertugas sebagai penjaga. Saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin.
agar mereka bisa segera sampai ke garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Jika mereka ketahuan bergerak saat lampu merah, maka mereka akan langsung dieliminasi. Permainan ini terdengar cukup mudah, namun pada kenyataannya jauh lebih mengerikan. Karena yang dimaksud eliminasi dalam permainan ini bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi akan ditembak sampai mati. Semuanya sudah diatur agar para anak buah dari pemilik tempat permainan ini bisa langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, semua peserta pun terkejut dan mulai berhamburan ke area permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuatnya mati sia-sia. Gi-hong dan beberapa pemain yang tersisa terpaksa harus menyelesaikan permainan. Meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar mereka bisa sampai garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Gi-hong yang sebelumnya tertinggal mencoba berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hong berhasil menarik bajunya, sehingga ia berhasil bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Dan disinilah game babak pertama berakhir teman-teman. Nantikan video selanjutnya.